Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, summa amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, sahabat AMC dimanapun Anda berada, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan sedikit mengkaji tentang di akhir bulan Sya'ban ya. Biasanya sering ada orang membahas antara memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dan larangan berpuasa sesudah tanggal 15 Sya'ban. Ini kadang-kadang menjadi satu diskusi di kalangan kita, karena memang dua-duanya itu ada dasarnya, ada hadisnya gitu. Jadi yang satu hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu berpuasa hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban, tapi kemudian ada juga perintah lain yang melarang kita untuk berpuasa sesudah tanggal 15 bulan Sya'ban. Nah, bagaimanakah penjelasannya? Coba kita lihat langsung saja kepada hadis-hadisnya. Nah, di sini disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza intasafa Sya'banu fala tasumu." Jika sudah masuk pertengahan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ya. Jadi jelas saya kira perintahnya, kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, janganlah kamu berpuasa. Tapi sementara itu disebutkan dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahron akthar min Sya'ban. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah berpuasa selama 1 bulan yang lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Bahkan beliau pernah hampir berpuasa Sya'ban selama sebulan penuh. Dan ini hadis juga tidak kalah kuatnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Muslim. Itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat secara sekilas ya, tidak mencoba mengkaji lebih dalam, nampaknya dua hadis ini bertentangan gitu. Yang satu Nabi melarang untuk berpuasa sesudah tanggal 15 Sya'ban, tapi di sisi lain Nabi sendiri diriwayatkan berpuasa hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini lumrah ditemui di dalam hukum-hukum fikih ya. Nah, maka disinilah para ulama itu ketika ada dua dalil yang seolah-olah bertentangan, itu kemudian melakukan apa yang disebut dengan al-jam'u wa taufiq, ya, yakni menyatukan dan mengkompromikan. Nah, tetapi untuk hadis ini sebenarnya tidak terlalu sulit-sulit banget untuk dikompromikan. Di kalangan para ulama tentu tidak sulit gitu ya, karena sebenarnya penjelasannya bisa ditemukan di hadis yang lain. Cuman mungkin di kalangan kita agak kurang populer gitu. Nah, coba kita lihat ya. Jadi secara zahir kedua hadis di atas sepertinya bertentangan ya. Tapi jika kita menukil keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, bahwa Imam Al-Qurtubi mengatakan tidak ada pertentangan antara hadis yang melarang puasa setelah memasuki pertengahan Sya'ban dengan hadis yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan dikatakan ya menyambung puasa Sya'ban dengan Ramadan. Ada hadis yang menyebutkan begitu. Nah,
Maka untuk memahami atau mendudukkan kedua hadis itu secara benar, kita perlu untuk melihat hadis yang lain. Nah, apa ini hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu ramadhana bisaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la tuqaddimu, itu harusnya tu itu ya. La tuqaddimu, janganlah kalian mendahului Ramadhana, bulan Ramadan, puasa Ramadan, bisaumi yaumin wala yaumaini, dengan puasa 1 hari atau puasa 2 hari sebelumnya, berarti di akhir-akhir Sya'ban ini ya. Illa rajulun, kecuali orang kana yasumu sauman, yang sudah terbiasa berpuasa sejak sebelumnya. Fal yasumhu, maka tetaplah berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi saya kira dari sini sudah sangat jelas ya penjelasannya. Jadi bagi orang yang sebelumnya tidak pernah berpuasa, jarang berpuasa sunnah secara rutin, maka kalau sudah tanggal 15 Sya'ban ke atas, jangan ujuk-ujuk berpuasa. Kemarin-kemarin juga enggak, ngapain tiba-tiba habis tanggal 15 kok malah berpuasa gitu. Nah, tetapi bagi yang sebelumnya sudah rutin berpuasa, apakah itu puasa Daud, apakah itu puasa sebulan penuh kayak Rasulullah tadi, apakah itu puasa Senin Kemis misalkan, maka kalau sudah rutin lewat tanggal 15 Sya'ban pun silahkan dilanjutkan, nggak apa-apa gitu ya. Jadi makanya ini komprominya saya kira jelas ya. Jadi hadis larangan puasa sesudah tanggal 15 Sya'ban adalah untuk orang yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa sunnah sebelumnya. Sementara untuk orang yang memiliki kebiasaan puasa sunnah, boleh melanjutkan puasanya sesudah tanggal 15 Sya'ban. Jadi bagi yang sebelum tanggal 15 sudah terbiasa puasa sunnah, silahkan lanjutkan ya, berpuasa sudah tanggal 15. Sedangkan yang sebelum tanggal 15 tidak memiliki kebiasaan berpuasa sunnah, ya jangan tiba-tiba berpuasa sunnah sesudah tanggal 15. Ya demikian saya kira informasi kajian singkat ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.